Apakah yang dimaksud dengan rizki? Rizki itu sama sekali tidak terkait dengan angka-angka gaji kita. Rizki itu tidak bisa ditakar, diukur dengan berapa uang yang kita punya, berapa tabungan yang ada di dalam rekening kita, atau berapa banyak rumah, tanah, mobil, motor, pakaian, perhiasan yang kita punya. Sama sekali tidak demikian. Rizki itu adalah bukan apa yang dimiliki, akan tetapi apa yang dinikmati seorang hamba sepanjang hidupnya. Ada orang-orang yang seolah-olah gajinya besar, tetapi belum tentu rizkinya sebanyak gajinya itu. Sebaliknya pula ada orang-orang yang mungkin dihitung pendapatannya kecil, tetapi rizkinya tidak melulu dari pendapatan yang dia dapatkan dalam angka-angka tersebut. Jadi ini sebuah konsep yang sangat penting untuk kita pahami. Rizki itu luas dan tidak semua yang kemudian kita kira sebagai rizki itu adalah rizki bagi kita. Rekan-rekan yang disayang Allah Subhanahu wa taala, saya sering menceritakan kisah ini untuk ilustrasi bahwa saya pernah terbang dengan seorang bapak. Kebetulan waktu itu qadarullah kebagiannya di kursi kelas bisnis gitu ya. Di sebelah saya seorang bapak-bapak usia 50-an akhir yang dalam satu perjalanan bersama gitu. Ketika tiba waktunya disajikan makanan di kelas bisnis, ya makanannya biasanya dalam nampan-nampan kecil, kemudian dalam bentuk makanan-makanan kecil dinikmati sebelum nanti hidangan utama gitu ya. Nah, ketika saya makan dengan lahap gitu ya, karena saya ini ya orangnya makanan itu adanya enak sama enak banget begitu, maka bapak di sebelah saya ini cuma memegang gelas isinya air putih, kemudian dia memandang saya dengan pandangan senewan. Saya kemudian bertanya, "Loh, bapak tidak makan, Pak?" Kata bapak itu, "Ya nasib, Nak." "Kok nasib? Gimana, Pak?" Kata dia, "Saya itu waktu muda ya pengen makan enak, belum kuat beli, sekarang bisa beli, ada uangnya, tapi apa-apa sudah dilarang sama dokter. Makan manis, jangan Pak diabetesnya, makan asin, jangan Pak hipertensinya, makan gurih, jangan Pak kolesterolnya gitu ya. Makan kacang saja, jangan Pak asam uratnya." Subhanallah ya. Jadi kata beliau, ya nasib gitu ya, sudah tidak bisa lagi seperti itu. Jadi kita bisa bayangkan, saya menelisik kepada beliau, ternyata beliau seorang direktur sebuah BUMN, gajinya ketika itu 200 juta per bulan. Subhanallah ya, kita bisa bayangkan orang dengan gaji 200 juta per bulan ternyata untuk makan manis, makan asin, makan gurih, makan kacang sudah tidak bisa. Ada bagian dari rizkinya yang sudah dikurangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya meneruskan dengan bercanda, "Iya, bapak ini bekerja membanting tulang sampai linu-linu, memeras keringat sampai kering. Nanti kalau bapak pensiun umur 60, di deposito sudah ada sekian triliun." Amin, amin kata beliau. Tapi besok paginya kemudian bapak wafat. Astagfirullah, kok doanya gitu deh? Bukan doa Pak, umpama saja. Lalu yang 5 triliun hasil membanting tulang, hasil memeras keringat itu rezekinya siapa? "Oh, bukan rezeki saya," kata beliau. "Bukan, wong bapak meninggal. Kalau begitu rezeki anak cucu saya." Bisa jadi, tapi juga bukan pastian, karena bisa saja Allah mendistribusikan dan Allah tidak kekurangan cara untuk mendistribusikan kepada siapapun yang sudah tertulis di Lauhul Mahfuz menjadi bagian pemilik dari rizki tersebut. Ini sesuatu yang niscaya hakiki. Jadi tidak semua yang menjadi milik kita seakan-akan milik kita, yang ada di tabungan kita, rumah kita dan lain sebagainya itu adalah rezeki kita. Belum tentu. Mudah sekali bagi Allah Subhanahu wa taala untuk menghalangi kita dari menikmati apa-apa yang sepertinya sudah milik kita. Kalau belum rezekinya, maka tetap tidak akan bisa dinikmati. Ada pengusaha rumah makan di Jogja, omsetnya miliaran per bulan, tetapi dia ini orang yang tidak bisa tidur di atas kasur. Kalau tidur di kasur, maka punggungnya sakit. Maka dia biasanya tidur di atas tikar pandan buatan muntilan gitu ya. Itu sangat spesifik. Jadi ada orang yang mungkin ya, yang saya sering sampaikan, makanan lezat, harganya mahal gitu ya, disajikan oleh chef ternama,
itu bisa dibeli, bisa dibayar, tetapi nikmatnya makan itu Allah yang bagi-bagi. Ada orang pergi ke Paris hanya untuk menikmati makanan seorang chef terkenal, misalnya namanya Chef Dudonyong, yang restorannya Michelin bintang 3 plus gitu ya, sangat terkenal, harus reservasi jauh-jauh hari, makan di situ, disajikan makanannya. Apakah pasti makanannya akan lezat? Tidak. Karena sangat mudah bagi Allah untuk mencabut nikmat, memberikan sariawan tepat pada hari di mana dia harus menikmati makanan itu, atau memberikan sakit perut, atau memberikan sakit gigi. Begitu banyak, begitu mudah cara Allah untuk mencabut kenikmatan makan itu. Tetapi seorang petani di pedalaman Malang mungkin ya, kemudian dia mencangkul dari jam 7 sampai jam 10 gitu ya. Kecapean, istrinya datang membawa cerek, isinya teh, panas, wangi, sepet, legi, kental. Kemudian juga membawa nasi ketan ditaburi parutan kelapa. Masya Allah, sehabis mencangkul menikmati hidangan sederhana itu, nikmatnya luar biasa. Karena nikmat yang membagi adalah Allah, bukan kita yang bisa membagi-bagi nikmat berdasarkan berapa banyak uang, berapa banyak yang kita punya. Sama sekali tidak. Hotel yang paling mahal, kasurnya paling mewah, paling bintang pelayanannya, bahkan mungkin bintang 7, kayak Burj Al Arab di Dubai gitu ya. Itu bisa dibeli, bisa dipesan kamarnya. Tetapi apakah jaminan tidur di situ pasti nyenyak? Tentu tidak. Kalau saya disuruh tidur di situ mungkin malah nggak bisa tidur. Kenapa? Karena mikir bayarnya yang konon ada yang harganya 350 juta satu kamar per malam gitu ya. Kalau digratisin juga kepikiran mendingan dikasih mentahnya kan gitu. Jadi ada orang yang mungkin cuma berbantal barang yang keras gitu ya. Kemudian alasnya juga alas yang dingin, tetapi dia bisa tidur sangat nyenyak karena memang ngantuk, karena memang Allah membagi nikmat tidur kepada dia. Jadi ini yang perlu difahami teman-teman, rizki itu tidak berbanding lurus dengan seberapa banyak uang yang kita punya, angka-angka gaji dan pendapatan kita, ataupun rizki itu tidak berbanding lurus dengan apa yang bisa kita beli, apa yang bisa kita nikmati. Itu hakikat rizki adalah yang kita nikmati. Dalam sabda Nabi SAW, anak Adam berkata hartaku, hartaku, hartaku. Kata Nabi SAW, padahal apakah hartanya itu selain makanan yang habis dimakan, gitu ya, pakaian yang usang dipakai, kemudian apa yang dinafkahkan di jalan Allah yang akan menjadi manfaat baginya di akhirat. Itu rezeki sejati itu yang seperti itu. Sebaliknya saya ingin menunjukkan kenapa sekali lagi tidak berbanding lurus dengan angka gaji. Ada seorang kawan gitu ya. Kawan ini dia seorang pengajar ngaji anak-anak yang sangat tekun, di mana-mana mengajar, baik untuk mengajar di TPA TPQ maupun mengajar privat di rumah-rumah orang. Saking baiknya dia kepada masyarakat, masyarakat juga mengakui kebaikannya. Pada suatu hari di dekat rumahnya, kampungnya berdiri sebuah perumahan cukup mewah gitu ya. Di tengah perumahan mewah itu dibangun masjid, di samping masjid kemudian dibikinkan rumah untuk marbot, untuk penjaga masjid yang diminta untuk menjadi imam, muadzin, ngajari anak-anak ngaji warga kompleks perumahan tersebut. Ketika kemudian pengembang perumahan bermusyawarah dengan tokoh-tokoh masyarakat dan warga sekitar, ternyata suaranya aklamasi. Masyarakat sekitar menghendaki Mas Ustadz Fulan ini yang kemudian diminta untuk menjadi marbot. Akhirnya kemudian dia dijadikan marbot oleh perumahan tersebut, tinggal di situ ngajar ngaji gitu ya, muadzin, imam, Masya Allah, dan warga sangat mencintai dia. Nah ternyata satu saat dia memerlukan untuk meminjam mobil salah satu warga perumahan tersebut untuk dipakai kegiatan masjid. Begitu selesai dipinjam, ternyata hari berikutnya yang dipinjam ini ketagihan. Mas Ustadz, kapan mobil saya dipinjam lagi? Kalau habis dipakai Mas Ustadz itu rasanya beda ya. Tambah wangi, tambah nyaman, tambah enak gitu ya, tambah empuk gitu ya. Rasanya berkahi kalau habis dipakai untuk amal soleh. Oh alhamdulillah Pak, iya siap Pak, nanti kita pinjam lagi. Ternyata tetangga sebelahnya iri, kapan mobil saya Pak Ustadz? Jangan mobil dia terus.
Tetangga sebelahnya lagi bilang, di jadwal Pak Ustadz, Bapak itu mobil Senin, dia mobil Selasa, saya mobil untuk hari Rabu, begitu seterusnya. Sehingga teman Ustadz saya ini Masya Allah setiap hari ganti mobil, dan mobilnya mobil-mobil mewah, bagus-bagus gitu ya, Tabarakar Rahman. Karena kata dia rezeki itu kan pakai, bukan soal punya gitu ya. Sementara yang punya mobil-mobil ini, warga di komplek perumahan mewah ini, sebagian besar kalau pergi ke kantor itu naik sepeda ya, sesuai anjuran dokter. Tabarakar Rahman. Jadi bukan soal milik, bukan soal punya pendapatan berapa, harta berapa. Rezeki adalah apa yang kita nikmati, dan kunci kata menikmati itu pada rasa syukur kita terhadap apa yang ada, qanaah kita terhadap apa yang ada. Maka disebutkan oleh Nabi SAW, al-qanaatu kanzun la yafna. Yang namanya qanaah itu adalah perbendaharaan, harta simpanan yang tidak akan pernah rusak. Karena dengan qanaah maka dia akan menjadikan segala sesuatu yang ada itu terasa nikmat, terasa indah.